Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama engine. Komponen-komponen utama engine yaitu satu, silinder blok, silinder head, piston, connecting rod, crankshaft, flywheel, mekanisme katup, oil pump. Jadi kesempatan ini saya akan menjelaskan mulai dari silinder head, silinder, piston, connecting rod, crankshaft, flywheel, mekanisme katup, dan oil pan. Kita langsung ke nomor satu, yaitu silinder blok atau blok silinder. Nah, ini adalah gambar konstruksi dari silinder blok. Silinder blok adalah komponen utama engine yang berfungsi untuk penempatan komponen-komponen lain seperti silinder liner, piston, crankshaft, oil pump, oil filter, water pump, dan lain-lain. Jenis-jenis susunan silinder blok. Nah, di sini ada 3 jenis susunan silinder blok. Yang pertama yaitu tipe inline atau sebaris, kemudian model P untuk huruf P, terus kemudian tipe berlawanan. Kita ke komponen yang kedua, yaitu silinder. Silinder berfungsi sebagai tempat piston bergerak translasi atau gerak lurus naik turun. Dapat juga berfungsi sebagai tempat menampung udara atau campuran udara dan bahan bakar untuk dikompresikan. Konstruksi silinder dibedakan atas dua tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe integral type atau bersatu dengan blok, di mana konstruksi silinder ini dari pabriknya, silinder linernya itu langsung dicor bersatu dengan blok atau tanpa menggunakan silinder sisipan atau tabung silinder. Jadi ini ya model konstruksi dari silinder integral type bersatu dengan blok. Yang kedua yaitu independent type atau tipe bebas, di mana tipe silinder independent type ini merupakan tabung silinder yang disisipkan masuk pada blok silinder dan dapat dilepas atau diganti jika terjadi kehausan atau goresan. Jadi ini tabung silinder liner yang disisipkan masuk ke dalam silinder blok yang bisa dilepas atau diganti jika terjadi kehausan atau kerusakan pada tabung silinder ini. Independent type silinder dibedakan atas dua tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe kering atau dry type, di mana konstruksi dari silinder tabung silinder ini yang disisipkan masuk ke dalam silinder blok, dinding silinder luar, dinding silinder luar ini ya, tidak bersentuhan atau berhubungan langsung dengan air pendingin. Ini yang warna biru adalah air pendingin atau coolant. Jadi dinding silinder ini tidak berhubungan langsung dengan air pendingin. Nah, itu yang disebut dengan dry type. Sedangkan yang kedua yaitu wet type atau tipe basah, di mana dinding silinder luar ini itu berhubungan atau bersentuhan langsung dengan air pendingin. Kita lanjut ke silinder head atau kepala silinder.
Ini adalah salah satu komponen konstruksi dari utama engine, salah satu komponen utama engine yang ditempatkan di atas blok silinder. Nah, ini gambarnya, ada gambar sini ada dua. Yang ini adalah posisi menghadap ke bawah, artinya dipasang pada silinder blok. Terus yang ini adalah posisi terlepas dari silinder blok, jadi dia menghadap ke atas. Fungsi dari silinder head. Fungsi utama dari silinder head adalah untuk menahan tekanan kompresi pada ruang bakar. Selain itu berfungsi sebagai penempatan komponen-komponen lain seperti katup, saluran masuk, saluran pembuangan, saluran pelumasan, saluran air pendingin, pembentukan ruang bakar, dan lain-lain. Nah, di sini perlu dipahami yaitu masalah pembentukan ruang bakar. Jadi ruang bakar itu dibentuk di atas kepala silinder dengan kepala piston, bukan di dalam ruang silinder. Lanjut ke komponen utama yang keempat, yaitu piston atau torak. Nah, ini adalah gambar model-model bentuk dari piston. Di sini ada cekung, terus kemudian ini adalah bebas, tipe bentuk kepala tidak beraturan, terus kemudian ini bentuk flat atau bentuk rata. Nah, ini ada pen piston, terus kemudian skid di silinder yang berhubungan dinding piston yang berhubungan langsung dengan dinding silinder. Ini ada slot, adalah lubang ya. Nah, ini difungsikan untuk pemuaian saat terjadi proses pembakaran di dalam ruang silinder. Nah, di atas ini adalah ring piston, terus kemudian ini ada alur-alur tempat pemasang ring piston, yaitu ring kompresi dan ring oli. Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya bahas tentang macam-macam bentuk piston dan fungsinya masing-masing. Nah, fungsi utama dari piston ini adalah untuk meneruskan tenaga gerak lurus ke crankshaft. Selain itu sebagai pengisap dan mengkompresikan udara atau campuran udara dan bahan bakar, serta mendorong gas bekas hasil pembakaran ke saluran buang. Jadi ini fungsi utama piston, yaitu meneruskan tenaga gerak lurus ke crankshaft yang dihasilkan pada proses pembakaran. Kita lanjut ke komponen yang ke-5, yaitu connecting rod atau batang torak. Nah, ini adalah gambar konstruksi tentang connecting rod atau batang torak, di mana komponen ini yang menghubungkan antara piston dengan crankshaft. Bagian small ini diikatkan pada piston, sedangkan yang ini bagian big end, yang lingkaran yang besar, itu diikatkan pada persengkol atau crankshaft. Fungsi dari connecting rod adalah untuk meneruskan tenaga dari piston ke crankshaft dan menghubungkan antara piston dan crankshaft. Komponen yang berikut yaitu crankshaft atau persengkol. Nah, ini gambar dari bentuk persengkol. Di sini ada main bearing journal ya. Main bearing journal, nah posisi ini yang diikatkan ke blok silinder. Sedangkan roll bearing journal nah, ini yang berhubungan dengan batang torak atau connecting rod.
Sini ada bouncing hole atau ini ada lubang bouncing. Ini adalah counterweight ini untuk penyeimbang putaran ini. Jadi misalnya apabila ini keseimbangan poros ini pada saat dilakukan running tidak seimbang, maka akan diberi lubang di salah satu counterweight ini. Kenapa fungsi daripada persengkol? Fungsi dari persengkol adalah merubah energi gerak lurus naik turun menjadi energi putar yang disalurkan ke roda. Jadi crankshaft ini meneruskan putaran dari piston tadi yang gerak lurus naik turunnya menjadi energi putar disalurkan ke roda. Lanjut kita ke flywheel atau roda gila atau roda penerus atau roda penyeimbang. Nah ini ada gambar tentang roda gila. Konstruksi yang gigi ini adalah yang disebut dengan ring gear, akan berhubungan dengan pinion gear pada motor starter. Flywheel ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari poros engkol atau crankshaft ke sistem penggerak roda atau powertrain dan menyimpan tenaga putaran dari mesin. Jadi flywheel ini akan berhubungan dengan kopling juga. Jadi putaran itu yang dari crankshaft itu diteruskan ke transmisi, kemudian ke powertrain. Ini powertrain kalau pada alat berat, terus kemudian ke diferensial gardana. Nah ini mengenai tentang flywheel. Kita ke komponen yang berikut yaitu mekanisme katup. Kalau bicara mekanisme katup ini adalah merupakan seluruh komponen yang bekerja untuk menggerakkan, membuka, dan menutup katup. Nah, mekanisme katup secara umum dibedakan atas dua tipe, yaitu mekanisme katup tipe OHP atau overheat pallet, ya. Di mana tipe ini camshaft ditempatkan pada silinder blok dan digerakkan langsung oleh crankshaft melalui timing gear, kemudian diteruskan ke pallet lifter, ya. Terus kemudian push rod, rocker arm, dan ke pallet atau katup. Jadi camshaft ini tipe OHP, camshaft ini ditempatkan pada silinder blok dan putaran dari crankshaft langsung diteruskan ke camshaft melalui timing gear. Nah ini yang disebut dengan tipe OHP. Terus yang kedua yaitu mekanisme katup tipe OHC, overheat cam. Tipe OHC di mana cam ditempatkan, cam di shaft, ini camshaft ya. Camshaft itu ditempatkan di atas silinder head. Nah, camshaft ini digerakkan oleh crankshaft dengan tiga cara, yaitu timing gear, timing chain, dan timing belt. Nah, mekanisme katup tipe OHC ini ada dua tipe ya, yaitu SOHC, single overheat cam, di mana hanya satu camshaft untuk menggerakkan katup. Jadi di sini ini camshaft ini tipe OHC ini overheat cam. Cam ini ditempatkan di atas kepala silinder. Di sini ada tipe SOHC, artinya bahwa hanya satu camshaft yang ditempatkan di atas kepala silinder untuk menggerakkan, membuka, dan menutup katup. Nah, yang kedua DOHC atau double
overhead cam, di mana ada dua camshaft untuk menggerakkan katup. Jadi camshaft ini, tipe DOHC ini, yang ditempatkan di atas silinder blok ada dua cam untuk menggerakkan dan membuka katup. Jadi ini tadi dari segi konstruksi, jadi pada saat pemindahan tenaga dari force anchor ke camshaft itu melalui timing gear, terus kemudian timing child, terus kemudian timing belt. Nah, dari gambar ini menggunakan timing belt ya. Jadi di kedua konstruksi ini OHC dan DOHC menggunakan timing belt. Dan untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang mekanisme katup, mulai dari cara kerjanya, dari tipe OHP, kemudian OHC, terus kemudian kekurangan, kelebihan, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Kita ke komponen yang berikut, yaitu oil pan atau carter atau bak oli atau panci oli. Nah, ini adalah konstruksi dari panci oli atau bak oli, di mana panci ini ditempatkan di bawah blok silinder. Nah, ini adalah yang berfungsi adalah sebagai tempat atau wadah untuk menampung oli sebagai pelumas mesin. Jadi ini konstruksi dari panci oli atau oil pan. Jadi demikian penjelasan mengenai tentang komponen-komponen utama pada engine. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan untuk kesempatan berikutnya mungkin saya akan jelaskan tentang mekanisme katup, mulai dari cara kerjanya, demikian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat selalu.